Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal akhwat al-karimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah Subhanahu wa taala akan membahas tentang satu tema inda iwaj al-mar'ah. Inda iwijaj al-mar'ah, ketika wanita itu bengkok. Taib. Kita perlu tahu, Bu, memang kita ini para wanita diciptakan dalam kondisi bengkok. Syi'ti am abaiti, kita terima ataupun enggak kita terima, faktanya memang seperti itu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Berarti, Bu, wanita ini bengkok atau lurus? Bengkok. Fakta ini dulu pertama kita harus terima. Mau sampai hari kiamat penciptaannya pun akan terus sama. Seperti itu, bengkok dia. Makanya kita ini selaku laki-laki akan menerima wanita dalam kondisi memang bengkok. Mau diapain lagi? Cuman karena ana bahas kajian ummahat ini memang khusus untuk ummahat, apa yang ibu-ibu bisa ambil faedah dari situ? Kalau seandainya ibu-ibu tahu ibu-ibu ini bengkok, apa yang ibu-ibu bisa terapkan? Nah, ini akan kita bahas. Pertama, Bu, ketika ibu-ibu itu bengkok, berarti ada satu hal yang harus ibu-ibu ketahui, bahwasanya kita akan terus berbuat salah. Yang namanya laki-laki tidak bengkok seperti wanita, tetap berbuat salah, apalagi yang bengkok. Tugas kita selaku manusia mengetahui kebengkokan kita adalah kita ini i'tiraf, sering-sering mengakui kesalahan kita. Karena orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling ngakuin kesalahannya. Ini sikap pertama. Kalau kita tahu kita ini bengkok, Bu, berarti kita harus sering-sering mengakui apa? Kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, tidak kesengajaan. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, pertama kali Nabi Adam sama Hawa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid, jangan ganggu Kak Fikri. Duduk. Pertama kali Nabi Adam alaihi salam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Hawa, ibunda kita, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung akui. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan berbuat salah. Syuf, Nabi Adam mengakui, Hawa juga sama mengakui, kami telah berbuat salah, kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak ampunkan dosa untuk kami, wa tarhamna, dan engkau tidak maafkan untuk kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Kalau wanita bengkok berarti memang harus sering-sering minta maaf. Sekarang ana mau nanya ibu-ibu, yang lebih sering minta maaf bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Hah? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, nafsoi. Bapak-bapak yang sering minta maaf itu bapak-bapak. Padahal yang bengkok siapa, Bu? Ibu-ibu kan? Kenapa sampai seperti itu? Sudah tahu kita ini bengkok, harusnya semakin kita tahu bengkok, semakin kita tahu bahwa kita ini sadar kita ini berbuat apa? Salah.
Makanya Bu, Masya Allah Tabarakar Rahman, ketika wanita-wanita berbuat salah tapi tidak mau mengakui salahnya, itulah sebabnya mereka ini penduduk neraka yang paling apa? Banyak. Udah tahu salah, udah tahu dia bengkok, tapi ego diri. Masya Allah. Bu, ini kajian karena kajian khusus ummahat loh ya. Kalau ada kajian untuk bapak, anak akan sampaikan sebaliknya. Maksudnya gimana kita menyikapi wanita yang bengkok. Cuman anak ini sampaikan kepada ibu-ibu, kajian khusus untuk ibu-ibu. Jadi anak akan sampaikan apa adanya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa wasiat beliau? Pernah kejadian Masya Allah, dan bahkan sering sekali Nabi kita Muhammad SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka rata-ratanya itu adalah perempuan. Sebabnya apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Durhaka sama suami dan juga tidak ngakui kebaikan siapa? Suami. Suami telah berbuat baik dan sebagainya. Masya Allah Tabarakar Rahman. Ketika suami mendidik istri, ketika suami menyampaikan kepada istri yang benar, istri malah ngangkat suara. Banyak enggak Bu? Banyak. Masya Allah. Suami ngajarkan, Dek atau Umi, enggak boleh gini. Kenapa ada hadisnya? Alah Abi ini gitu aja masa enggak boleh. Bahkan kadang-kadang ngambek dengan marah, lebih ngangkat suara lebih keras dibandingkan suara siapa? Suami. Masya Allah ini Bu, dinasehati bukannya nerima, ucapkan jazakallahu khairan, malah dibalik. Padahal laki-laki ini tahu, oh ini perempuan lagi bengkok. Gak mungkin kalau seandainya tidak diperbaikin, tidak mungkin kalau gak diingkari kemungkaran. Maka disampaikan apa adanya. Tiba-tiba kita malah marah, tiba-tiba kita malah ngangkat suara. Nah ini muskilah ini Bu. Nah, inilah ada suatu halal, ada suatu celah syaitan untuk masuk menguasain kita. Makanya itulah kondisi kenapa para wanita kebanyakannya di api neraka. Bu, Masya Allah ya, hidup kita ini nggak lama lagi. Ibu-ibu banyak yang sudah punya cucu, ibu-ibu banyak punya anak. Tinggal beberapa tahun aja kita meninggal. Kalau kita nggak ada perubahan, yang kita takutkan hisab kita lebih banyak buruknya dibandingkan apa? Baiknya. Terus gimana kondisi sekarang? Tinggal rubah sifat itu di hadapan suami. Kita ini bukan lagi gadis, kita ini bukan lagi suami kita, bukan lagi yang dulunya lajang dan sebagainya. Sudah punya anak Bu, Masya Allah, anak-anak sudah masuk pondok pesantren, anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya Masya Allah Tabarakar Rahman, udah banyak dan sebagainya. Sampai ibu-ibu di sini rata-rata punya cucu kan ya? Masih muda Masya Allah. Ibu-ibu menolak tua ya. Akuin aja Bu, faktanya Masya Allah. Sabta. Baik. Anggaplah masih muda Bu. Kesempatan berarti kita ini merubah diri kita kepada yang lebih baik. Masya Allah Bu, kadang-kadang ada sebuah istilah nih, ini istilah para wanita, Masya Allah, kaidah. Jadi kapan suami ini kan gak suka ribut, suami tahu bengkok wanita, gak mau ribut. Akhirnya suami itu ya cuman gak nganggepin Bu, cuman diam, nunggu hudu, nunggu tenang. Perempuan ini nyerocos terus, keluar terus lisannya. Tiba-tiba ada sebuah kaidah. Kaidah ini kaidah nisaiyah, kaidah para perempuan. Apa kaidah itu? Kalau ada yang sulit, kenapa digampangkan? Pengen ribut terus, ngerti nggak Bu? Kalau bisa ribut, kenapa nggak ribut? Kayak gitulah. Padahal aslinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, jangankan ibu-ibu, Nabi kita Muhammad SAW pernah nggak dibentak sama Aisyah? Pernah nggak Bu? Pernah. Umurnya Nabi sama umur Aisyah jauh bukan Bu? Wallah jauh sekali. Nabi SAW nikah dengan Aisyah. Aisyah umurnya itu masih 9 tahun, masih kecil sekali. Tapi karena saking bengkoknya wanita ini, tidak tahu bagaimana kondisi dia di hadapan suaminya. Apa yang terjadi? Nasallallahu alaihi wasallam.
Dia berani ngangkat suara, padahal Allah sudah firmankan secara ini untuk umum loh ya. Allah firmankan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai kalian umat Islam, jangan angkat suara kalian lebih keras dibandingkan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang ngangkat suaranya di atas suara Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai Aisyah. Kenapa kok bisa? Itulah perempuan. Tapi masya Allah bu, perempuan ketika dinasihatin ini Aisyah ngaku salah, dia langsung masya Allah. Abu Bakar langsung marah, langsung masuk ke rumahnya Aisyah, mau ditampar sama Abu Bakar, langsung dihalangi oleh Nabi kita SAW. Akhirnya nggak jadi, nggak bisa. Nabi SAW mengatakan, tidakkah aku sudah melindungi engkau dari pukulannya si Abu Bakar? Di situ baru tertawa Aisyah, tersenyum. Apa kata para ulama? Di situ Aisyah langsung hudu, langsung tenang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin Anda sampaikan adalah bu, ketika kita ini tahu adalah kita sebagai wanita, selaku wanita bengkok, ibu-ibu itu harus sering-sering sadar bahwasanya ibu ini berbuat apa? Salah. Kalau ibu-ibu berbuat salah, berarti apa tugas keduanya bu? Minta apa bu? Minta maaf. Nanti ini insya Allah akan Anda sebutkan nanti setelah ini insya Allah, pada kajian yang setelah ini insyaallah asar insyaallah di rumahnya Umi Caca. Baik. Kenapa minta maaf ini penting? Ada satu hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita penduduk surga. Wanita yang paling baik, masya Allah. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai umat Islam tentang wanita-wanita penduduk surga? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah wanita-wanita idza zulimat au zalamat. Jika dia zalim sama suaminya atau zulimat, dizalimi sama siapa? Sama suaminya. Dia menzalimi atau dia dizalimi. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia letakkan tangan dia di tangan suaminya. Dan dia meminta maaf dan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak akan bisa tidur hatta tardha, sampai engkau maafkan saya. Masya Allah bu. Dizalimi minta maaf wanita, menzalimi juga wanita minta maaf. Faktanya sekarang wanita dizalimin atau wanita menzalimin yang minta maaf siapa bu? Suami. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal, kenapa kok bisa seperti itu? Karena bu ya masya Allah tabaraka rahman, tipikalnya laki-laki itu gampang melupakan kesalahan orang. Kita punya tetangga laki-laki berbuat salah sama kita, habis selesai minta maaf atau maafan, udah bu, gak bakal ingat lagi. Coba ibu-ibu bertengkar sama ini, apa ada pertikaian lah sama ibu-ibu yang lain, sama tetangga yang lain. Udah maaf-maafan bu, kadang-kadang masih nggak julid itu, masih nggak bu, masih diungkit-ungkit, masih disampaikan, nggak sembuh-sembuh. Itulah kenapa wanita ini harus sering-sering minta maaf, karena kita nih wanita ini memang betul-betul bengkok. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian bu, yang berikutnya kata para ulama, ketika wanita ini bengkok, apa yang harus dia perhatikan? Kata para ulama adalah jangan sampai wanita ini sering-sering keluar rumah. Bu, ibu-ibu ini wanita bengkok. Kapan sering-sering keluar rumah bu, masya Allah, tambah bengkok nanti bu. Apalagi keluarnya tanpa ada mahram ketika safar. Sekarang banyak enggak bu wanita-wanita sukanya keluar? Banyak. Kata para ulama, ketika wanita ini bengkok, ketika wanita itu mudah terbawa, jangan sering-sering keluar. Makanya sholatnya wanita bagusan di masjid jamaahnya atau di rumah? Di rumah.
Kenapa? Biar nggak sering-sering keluar, kecuali untuk belajar nuntut ilmu. Boleh, nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita kalian untuk ke masjid, untuk belajar menuntut ilmu, untuk daurah, fadal. Tapi walaupun juga wanita nggak dilarang untuk sholat di masjid, tapi lebih afdal sholat di mana, Bu? Di rumah. Apa alasannya? Karena wanita itu bengkok, gampang terpengaruh di luar. Gampang terpengaruh di luar. Buktinya apa? Nah, ibu-ibu berangkatlah ke pasar. Nengok baju bagus, salah fokus nggak? Salah fokus. Suaminya ketik duit. Suami ketik duit, minta, bang ini masya Allah, bi masya Allah bagus. Salah fokus. Yang aslinya berangkatnya itu keluar mau beli apa, malah beli apa yang dibawa ke rumah. Sering nggak terjadi itu? Sering. Dari situ aja kita udah tahu. Nah, apalagi di luar sana, masya Allah, banyak kawan-kawan yang nggak benar, banyak fitnah-fitnah bertebaran di luar sana. Itu terjadi, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan itulah yang harus kita rem. Itulah yang harus kita hindarkan. Apalagi sekarang banyak wanita kapan keluar dia ini pakai minyak wangi atau dia pakai parfum. Ini terlarang ini, masya Allah tabarakallah rahman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumihin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang dia itu keluar dari rumah dia menggunakan parfum, menggunakan minyak wangi, tujuannya agar laki-laki mendapatkan wanginya, fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita pezina. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sampai akhwat-akhwat, ummahat-ummahat yang sudah ngaji pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Siapa yang jamin? Kalau kita sering-sering keluar, masya Allah, Bu, ada sebuah nasihat dari salah satu ustadz. Wanita kapan mau keluar healing katanya, mau ngilangin bosen, nyembuhkan kejiwaan, bukan ke pasar, bukan ke mall. Kemana, Bu? Kata beliau, ke kuburan, biar ingat mati. Tapi wanita sekarang keluarnya kemana? Wah, ke pasar. Wih, masya Allah, Bu. Apalagi sekarang yang nguasain pasar laki-laki atau perempuan? Perempuan. Padahal Nabi SAW mengingatkan, ya ma'syar nisa'il khair, wahai wanita-wanita yang baik, laisa lakunna an tahkukna tariq, kalian ini enggak berhak untuk berada di tengah jalan nguasain jalan pasar. Minggir. Sekarang masya Allah, bapak-bapaknya di pasar, ibu, masya Allah, terpinggirkan. Kenapa? Yang nguasain jalan siapa? Emak-emak, ibu-ibu, itu yang nguasain sekarang. Padahal Nabi SAW nggak inginkan itu. Kenapa? Nabi faham wanita ini fitnahnya besar, bengkok dia, gampang digoda. Itulah yang terjadi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kata para ulama, wanita ini kalau seandainya udah keluar akan dikuasai oleh syaitan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal mar'ata idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau seandainya wanita keluar dari rumah dia, maka dia akan dikuasai oleh siapa? Syaitan. Apalagi keluar rumahnya nggak doa, habis. Apa, Bu, doa keluar rumah? Apa, Bu? Ada hadiahnya dari panitia, nanti hadiahnya. Apa, Bu? Apa doa keluar rumah? Apa? Nah, sahih. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah.
Ini Bu, kalau doa kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, syaitan itu enggak akan bisa nguasain. Enggak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Mereka enggak akan bisa menggoda para wanita di luar rumah sana. Karena Nabi kita Muhammad SAW faham wanita ini bengkok. Nabi sayang sama perempuan. Nabi SAW sayang sama wanita. Sama umat Islam Nabi sayang. Nabi SAW perhatian besar dengan para wanita. Sampai khutbah Id, Nabi khususkan khutbah kedua untuk para wanita. Saking sayang Nabi SAW. Nah, Nabi ajarkan kita keluar rumah untuk berdoa. Kenapa? Istasrafah syaitan, akan dikuasai oleh syaitan. Dan itu terjadi, nasallallahu assalamata wal afiyah. Makanya jangan sampai ditampakkan. Itu dilarang. Kemudian Bu, Masya Allah, kata para ulama, ketika wanita ini bengkok, jangan sering-sering nampakkan perhiasan yang ada di tangan di mana-mana. Gelangnya kah? Cincinnya kah? Atau dia berbangga. Bahkan dia ini Masya Allah tabarakar rahman melakukan tabarruj, berhias diri. Udahlah pertama Masya Allah bengkok, tambah dia menghiasi. Ini bahaya Bu. Usahakan umahat-umahat pakai jilbab yang besar, walaupun nggak pakai cadar. Tapi kalau pakai cadar maka itu lebih Masya Allah lebih menutup aurat, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena wanita fitnahnya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis Masya Allah Bu, thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 golongan yang engkau nggak perlu tanyakan tentang mereka, karena mereka ini buruk sekali. Salah satu kategori manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang buruk adalah imra'atun ghaba anha zawjuha, adalah seorang wanita yang mana suaminya lagi keluar rumah karena pekerjaan, mungkin mandakah, mungkin keluar dari pagi sampai sore ya. Ala kulli ghaba anha zawjuha, suaminya pergi bekerja. Waqad kafaha ma'unatad dunya, padahal dia telah dikasih oleh suaminya harta. Untuk apa? Untuk dia makan, untuk dia berpakaian, untuk dia menutupi aurat dia. Fatabarrajat ba'dahu, ternyata dia diam-diam tabarruj, diam-diam berhias diri, menggunakan cincinnya, kalungnya dipakai sama dia, keluar rumah. Apa kata Nabi SAW? Fala tas'al anhum, maka jangan tanyakan tentang mereka. Kurang bagus. Bahkan sekarang nasallallahu salamata wal afiyah, banyak justru akhwat-akhwat yang ya bukan lagi tergoda oleh laki-laki, tapi justru yang menggoda laki-laki siapa? Perempuan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Udah terjadi Bu, dari sejak zaman Yusuf alaihi salam. Zamannya Nabi Yusuf alaihi salam terjadi percobaan untuk perzinaan. Itu yang melakukannya adalah Zulaikha. Zulaikha berusaha untuk goda siapa? Yusuf. Bu, Masya Allah Bu, Yusuf ketika itu adalah seseorang anak yang nggak ada harta, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, tidak ada yang bisa dilihat oleh Yusuf alaihi salam kecuali dari ketampanannya saja. Yang goda Yusuf Zulaikha, wanita bijak, wanita dengan umur yang matang, ya umur keibuannya Zulaikha, wanita yang paling cantiknya Masya Allah, dan wanita yang memiliki jabatan. Ternyata wanita yang sangat bijak pun, wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi pun, wanita yang memiliki paras yang cantik pun Masya Allah, ternyata bisa menggoda siapa? Yusuf. Berarti kan fitnah di sini. Makanya kita banyak terjadi 1 kejadian, 2 kejadian, 3 kejadian, perempuan yang goda suami,
suami orang. Makanya muncul istilah ya, tahu ibu-ibu kan? Apa? Pelakor perebut laki-laki orang. Ada di Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini kasusnya kasus perzinaan. Kasusnya kasus dosa besar. Yang digoda bukan orang yang enggak ada suami. Yang ada suami. Kenapa? Itulah fitnah wanita. Kenapa kok bisa seperti itu? Sekarang apalagi Masya Allah, Tabarakar Rahman, wanita-wanita yang godain laki-laki orang ini, atau wanita-wanita yang menggodain laki-laki secara umum, semua cara dia pakai, yang penting gak ketahuan. Gimana dia bisa berhubungan dengan laki-laki itu? Yang penting gak ketahuan. Semua cara dia pakai. Saking bengkoknya wanita. Makarnya itu besar Masya Allah. Makanya ini harus kita jaga Bu, jiwa hawa nafsu kita. Jangan sampai nasallallahu assalamatu wal afiyah kita biarkan liar seperti itu. Kalau sudah liar itu bahaya. Udahlah kasusnya dosa besar, kasusnya perzinaan. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Itulah yang Nabi SAW mengingatkan untuk umat Islam hati-hati dari bahaya mereka. Nah jadi mudah-mudahan Bu, kita ini istiqomah di atas jalan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terus minta Bu, karena kita terus bengkok. Kalau ibu-ibu minta lurus gak bisa Bu. Kata Nabi, kalau tulang rusuk diluruskan patah gak Bu? Patah. Berarti apa? Kodratnya wanita seperti itu. Tinggal kapan salah perbaikin, kapan salah mau perbaikin. Terus seperti itu. Kalau gak bahaya sekali. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman Bu, jadi hawa nafsu ini jangan sampai kita turutin. Ana pernah dapat kasus Bu, ini kasus nih terjadi. Suami ini terus dimarahin sama istrinya, dibentak terus, marah-marah terus kayak gitu. Bu, Ana nggak ngomong a i u e o itu ndak. Ana langsung ngomong kita harus ruqyah istri antum. Pas di ruqyah Bu, kemasukan langsung. Enggak lama langsung kesetanan. Berarti selama ini dia marah, siapa yang nguasain? Setan. Ibu-ibu kalau udah marah bablas, ingat itu setan. Berarti sudah dikuasai oleh syaitan ar-rajim. Dan itu bahaya Masya Allah. Makanya kalau ibu-ibu faham Bu, yang paling mudah untuk dimasuki oleh syaitan, laki-laki atau perempuan? Yang sering kesurupan siapa? Perempuan. Kenapa perempuan bisa dimasukin sama setan? Bengkok wanita. Gara-gara bengkoknya wanita itulah celah setan semakin besar. Kalau kita mau cerita Bu, Masya Allah, bebannya adalah berat, tambah kondisi kejiwaan. Dari awal pernikahan, hamil, berat nggak sama ibu-ibu? Berat. Banyak yang ngeluh. Lahiran berat nggak Bu? Berat, banyak yang ngeluh. Kondisi itu Bu, kalau nggak bisa dijaga hawa nafsu kita dari rasa amarah, dari rasa kesalahan, itu bahaya Bu. Sampai ibu-ibu tahu kan kasus baby blues? Ada nggak istilah itu Bu, baby blues? Ada kan Bu? Masya Allah. Baby blues ini Bu, kapan diruqyah kemasukan Bu? Berarti dia itu dikuasai oleh siapa? Syaitan. Wallahi sahih. Kenapa Bu? Kenapa orang nyebutnya baby blues? Karena dari awal medis itu nggak nerima istilahnya ada kasus kesurupan jin-jin gitu, mereka nggak akui. Kalau dalam Islam memang ada kasus itu. Mereka orang gila nih Bu, nggak nganggap orang gila nih gara-gara jin, itu nggak nganggap. Kalau orang kesurupan itu ya ada kasusnya. Dan itu terjadi, wallahi terjadi. Ana sering ngeruqyah Bu, ana sering ngeruqyah. Itu bahaya kalau dibiarkan. Makanya wanita ini akan terus bengkok. Cuman harus dikuasai jiwa kita, jangan sampai kalah sama syaitan. Jadi akhirnya ada pribadi yang ganda. Itu yang harus ibu hati-hati, harus ibu lihat-lihat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita kalah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Kemudian kata para ulama Bu,
Bengkoknya wanita yang paling besar adalah mudah meratap. Mudah apa, Bu? Meratap. Itu bengkoknya wanita. Tapi berarti kalau ibu lagi bengkok-bengkoknya di saat ibu sedih, apa yang ibu lakukan? Takut sama Allah pertama, kedua sabar. Jangan diikuti setan. Ibu pertama takut sama Allah, takut azab Allah dari meratap, kemudian kedua sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya anna imra'atan tabki 'inda qabr. Ada salah seorang wanita menangis di samping kuburannya. Jadi ada keluarga si wanita ini yang meninggal. Biasanya, Bu, kapan wanita ditinggal wafat oleh suami, oleh anak, oleh keluarga sendiri, bapak ibunya, meratap nggak, Bu, wanita kebanyakan sekarang? Meratap. Sampai nampar muka, nampar wajah, robek apa, cakar ini, cakar itu, sampai mengatakan paling, ya Allah, nasallahu salamatul afiyah, paling besar musibahnya ketika wanita ini mengatakan, oh, ya Allah, engkau ni zalim sezalim-zalimnya. Itu, Bu, itu udah ucapan ngelantur itu bengkok, wanita paling bengkok di saat itu. Nah, kalau udah kondisi seperti itu, Bu, ittaqillaha wasbiri, takut sama Allah dan sabar. Ibu-ibu tahu, Masya Allah. Jadi wanita ini ketika nangis ditinggal wafat oleh keluarganya, dia meratap, nangis dan sebagainya. Nabi lewat SAW di belakangnya. Nabi langsung mengucapkan ittaqillaha wasbiri, takutlah engkau wahai fulanah kepada Allah, dan sabarlah engkau, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini Nabi nasihatin. Apa kata dia? Dalam kondisi marah, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh engkau dari saya, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah saya. Masya Allah, Bu. Dinasihatin malah marah. Yang nasihatin siapa, Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, dinasihatin malah kayak gitu loh. Ini bengkoknya wanita, Masya Allah. Akhirnya sudah, Nabi pulang ke rumahnya. Memang wanita ini nggak lihat wajah Rasul, nggak tahu siapa yang nasihatin tadi, karena Rasul lewat dari belakang. Rasul masuk rumah, sahabat-sahabat Nabi akhirnya ngabarkan ke ini perempuan, ke wanita tersebut. Dia mengatakan, wahai fulana, yang memerintahkan engkau untuk takut kepada Allah dan untuk sabar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung bergetar nih, Bu, langsung takut nih wanita. Langsung berangkat menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diketok pintu rumahnya, Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innani asbir. Wahai Rasul, sekarang aku bisa sabar. Apa kata Nabi? As-sabru inna sadamatil ula. Pahala sabar itu ketika hentakan musibah yang pertama. Jadi, Bu, kapan kita ditinggal wafat oleh suami, ditinggal wafat oleh anak, ditinggal wafat oleh bapak dan ibu, jangan ngeratap dulu habis itu, iya insya Allah ana sabar. Ngomong gitu pas besoknya lagi. Dapat nggak pahala sabar, Bu? Nggak dapat sama sekali. Berarti apa wasiat Nabi kita Muhammad SAW? Untuk 100% bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini, Masya Allah tabaraka rahman, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, atau kata-kata yang buruk, atau kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Jangan. Nah, jadi, Bu, Masya Allah, itulah musibah yang paling besar memang yang dihadapin oleh para wanita. Naam, sahih. Apalagi kalau wanita udah kena musibah sering ngelamun. Udah, kalau udah ngelamun, Bu, bahaya. Wallahi bahaya. Taib. Kemudian kata para ulama, termasuk bengkoknya wanita apa? Sering mengucapkan hal-hal yang keji. Sering mengucapkan hal-hal yang apa? Yang keji. Sering nyakitin orang dengan lisannya. Ini inda wijaji an-nisa. Ini termasuk bengkoknya para wanita adalah suka mengatakan hal-hal yang harusnya nggak diucapkan.
Masya Allah Bu, ada sebuah hadis disebutkan anna imra'atan dzukirat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada salah seorang wanita disebut namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dia ini rajin salatnya, banyak salatnya, sering puasanya, Senin Kamis dikerjakan, Daudnya dikerjakan, Masya Allah Tabarakar Rahman. Sedekahnya jangan tanya, paling royal untuk urusan sedekah. Ketika ada yang butuh dana, dia kasih. Tapi musibahnya, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangga dia dengan lisannya. Padahal ini perempuan rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi kasusnya Bu sering nyakitin tetangga dengan apa? Dengan lisan. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Hiya finnar. Letak ini wanita tidak lain dan tidak bukan di mana Bu? Neraka. Jawaban Nabi cuman simple ringkas, hiya finnar, dan neraka. Kenapa Bu? Karena tidak bisa jaga lisan. Ini bengkoknya wanita Bu, mau nggak mau syi'ti am abaiti. Ibu-ibu mau akuin atau ibu-ibu nggak mau akuin, itu fakta yang ada. Kebalikannya disebutkan salah seorang wanita, puasanya nggak banyak, sholatnya yang penting wajib-wajib saja, sedekahnya ya cuman sedekah yang dia mampu. Dan Masya Allah sedekahnya bukan sedekah yang banyak. Jadi kebalikan dari awal. Tapi apa? Masya Allah, dia nggak pernah ganggu tetangga dia atau nyakiti tetangga dia dengan apa? Lisan. Komentar Nabi cuman simple Bu, Masya Allah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah. Letak dia di mana Bu? Surga. Berarti memang Masya Allah Tabaraka Rahman, ini hampir banyak terjadi pada wanita-wanita yang lain. Ibu-ibu kapan udah kenal sunnah, rajin sholatnya. Ibu-ibu kapan udah kenal manhaj salaful ummah, akan rajin untuk sedekahnya dan sebagainya. Tapi yang masih banyak gagal di kita Bu, jaga lisan. Wallahi sahih. Orang-orang kenal sunnah Bu, istilahnya komunitas-komunitas ummahat ini kita nih Bu, kalau sholat insya Allah berhasil, kalau puasa insya Allah berhasil, kalau sedekah Masya Allah berhasil. Tapi kalau urusan lisan Bu, belum banyak yang berhasil. Wallahi sahih. Makanya ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bengkoknya wanita. Terus gimana kalau yang sudah lama-lama? Lupakan yang lama-lama Bu. Kita tinggal buka lembaran yang baru. Kita buka lembaran yang baru. Kita selesaikan hal-hal yang lama dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Karena satu ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu enggak ridha, itu sudah dicatat oleh para malaikat. Satu ucapan Masya Allah Bu, satu ucapan. Allah SWT berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun ucapan yang keluar dari lisan manusia yang dia ucapkan kecuali ada raqib atid, ada malaikat yang menguasai, ada malaikat yang mencatat itu. Gak bisa kita lepas dari catatan para malaikat. Itu satu kata yang keluar dari manusia. Ibu-ibu kalau sudah marah tubuh, berapa kata yang keluar? Bu, satu kata atau banyak sekali kata-kata yang keluar? Masya Allah, suaminya Bu udah macam kucing aja dimarahin sama singa. Udah diam aja suaminya. Suaminya mau ngomong sekali dibantai terus. Ini ikhwan-ikhwan udah banyak datang ke ana. Kasusnya sama terus berulang dan nggak bakal pernah stop. Ini fitnah wanita. Suaminya mau ngomong ditahan sama siapa? Istri. Nas'alullah salamata al afiyah. Ini kita harus ingat,
Bahaya seperti ini, Bu. Kalau satu ucapan udah dicatat oleh para malaikat, apalagi yang keluar ribuan ucapan. Apalagi sampai 1000 kata, 2000 kata. Makanya kalau ibu-ibu mau berhasil, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Diam, Bu. Jangan terus dikeluarkan ucapan-ucapan, apalagi sampai ucapan-ucapan yang mencela. Mencela suami kah? Tidak menghargai suami kah? Mencela tetangga kah? Tidak menghargai tetangga kah? Itu tidak boleh. Sampai Aisyah pernah, Bu, enggak mengucapkan sebuah ucapan, tapi cuman isyarat saja. Jadi Aisyah ini lagi cemburu kepada salah satu istri Nabi yang lain. Aisyah langsung ngasih isyarat. Jadi tangannya itu diletakkan di pundaknya Aisyah sambil digoyangkan seperti itu. Maksudnya fulanah istri Nabi yang lain itu memiliki postur tubuh yang pendek. Jadi Aisyah tuh nggak mengucapkan, ya Rasulullah, udah engkau nggak usah sibuk dengan orang pendek itu. Nggak ngomong itu, tapi ngasih isyarat saja. Ya Rasulullah, ngapain ngurus orang yang pendek maksudnya? Ngapain ngurus orang yang tangannya diletakkan di pundak? Maksudnya pendek. Apa kata Nabi kita sallallahu, laqad qulti kalimatan law muzijat law wudi'at fil bahri lamazajhu. Engkau ini telah mengucapkan sebuah ucapan, kalau diletakkan dalam sebuah samudra, satu samudra kotor gara-gara ucapan tadi. Padahal itu ucapan itu bukan diucapkan dengan lisan, cuman sekedar isyarat. Makanya, Bu, di sini hati-hati. Sekarang anak mau nanya sama ibu-ibu, yang lebih bisa mengontrol lisan, apakah suami ataukah istri? Suami atau istri, Bu? Suami. Wallahi suami. Berarti kita tinggal rubahlah tipikal tadi. Jangan suka marah, jangan suka rewel, jangan suka cerewet di hadapan suami. Kapan suami salah, nasihatin. Tapi kapan kita yang salah, jangan pula kita yang lebih galak, jangan pula kita yang lebih garang. Perempuan terus akan bengkok, Bu. Tinggal kita bagaimana untuk memahami kondisi kebengkokan kita. Ibu-ibu harus tahu, Bu, sebuah ayat. Allah SWT berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Setiap manusia itu lebih paham tentang diri mereka masing-masing. Berarti harusnya ibu-ibu ini paham, ibu-ibu sedang bengkok, harus paham itu. Tinggal nanti kapan kita tahu bengkok, tadi ada yang Anda sebutkan, itu dijaga betul, Bu, dijaga betul. Jangan sampai dilepas. Apalagi yang terakhir, ucapan itu harus dijaga. Ibu-ibu tahu nggak kenapa Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicemburi oleh Aisyah? Kenapa, Bu? Karena tidak pernah membangkang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beda sama Aisyah. Aisyah pernah salah. Beda sama Hafsah. Hafsah sampai diceraikan sama Nabi lagi. Beda sama Ummu Salamah yang cemburunya besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khadijah nggak pernah radhiyallahu ta'ala anha, nggak pernah lisannya nyakitin suami, nggak pernah gestur tubuhnya menyakiti suami, selalu disemangatin. Ibu-ibu tahu, Masya Allah, pertama kali Nabi SAW dapat wahyu, Nabi sakit bukan? Sakit. Sampai Nabi itu takut setakut-takutnya karena melihat makhluk pertama kali, makhluk yang besar. Maksudnya melihat malaikat Jibril. Yang pertama kali orang yang menyemangati Nabi kita Muhammad SAW dengan lisannya, siapa, Bu? Khadijah. Bukan Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Darda, bukan
Bukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bukan Ibn Mas'ud, bukan. Mereka belum kenal Islam. Yang pertama kali nyemangati Nabi kita Muhammad SAW siapa? Khadijah. Masya Allah. Nabi SAW banyak sedekah beliau SAW. Banyak mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat. Yang nyemangatin Rasul kita Muhammad SAW untuk kepentingan dakwah siapa Bu? Khadijah. Bahkan hartanya Khadijah kebanyakannya memang diberikan untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ini wanita yang paling jarang di umat Islam. Dan itu ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kebalikannya sekarang, kebanyakan para wanita, kapan suaminya mau bersedekah untuk bangun masjid, untuk wakaf kitab, untuk wakaf Quran, untuk bangun pondok. Bahkan banyak yang komentar bukan orang lain kecuali istrinya sendiri. Jangan mas, jangan kak, kita butuh ini, butuh itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal kita masya Allah ustadz-ustadz itu Bu udahlah susah, tapi tetap mereka bersedekah. Istrinya yang dukung. Ustadz-ustadz kita nih Bu nggak sebagaimana suami ibu-ibu. Tapi harta mereka nggak terlalu banyak. Kapan mereka keluarkan? Yang nyemangatin siapa? Istrinya. Nabi SAW juga sama Bu. Yang nyemangatin siapa? Istrinya. Apalagi kita, masya Allah, suami kita karyawan di sini, pekerja di sini, gaji, masya Allah banyak. Kapan mau sedekah Bu? Suaminya jangan ditahan-tahan. Kalau masih ditahan berarti masih bengkok. Harus dilurusin. Anak mau nanya, sering nggak Ibu nahan-nahan Bu? Jangan Bu. Jangan lagi ditahan-tahan. Anak takutnya terus seperti itu Bu. Akhirnya semua itu akan dicatat sama malaikat. Oh ini nih sekali catat sama malaikat. Yang nyesal kita sendiri ketika Allah menanyakan kepada kita ketika kita sudah meninggal. Kenapa engkau tahan fulan untuk bersedekah? Kenapa engkau melarang fulan untuk memberi? Terus seperti itu. Dan ini wallahi musibah. Padahal kita sahibul amwal, kita punya harta yang banyak. Kalau seandainya orang yang harta sedikit saja bisa didukung oleh istrinya, bisa disemangati oleh istrinya, bagaimana mungkin kita yang suaminya memiliki sahibul amwal, adalah pemilik harta yang banyak, kita justru mencegahnya? Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi Bu, usahakan jangan sampai bengkok dengan kasus tersebut. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sudah jam, selesai jam berapa Bu? Asar 3:30. Jadi sampai jam berapa? Biasanya ada nggak tanya jawab? Jam berapa tanya jawabnya? Jam berapa? Sekarang? Oh 6, berarti sekarang ya tanya jawabnya. Nah, ya musim sekarang kan katanya. Tambah materi. Sampai jam berapa Bu nih? Sepakat tidak sepakat sekarang? Kalau sampai azan tak? Hah? Enggak, afwan. Biasanya ibu-ibu kajian sebelumnya jam berapa tanya jawab? 5 menit sebelum azan. Jam berapa? Asar di sini jam berapa coba lihat? Oh, berarti kita buat Bu 3:25 tanya jawab ya. Sepakat nggak nih? Nanti bilang ustadznya lama nian katanya. Enggak ya, taib. Bismillah. Nanti kalau anak kelamaan Bu, nanti jangan dimarahin anak nih. Pendatang kita di Masya Allah. Taib. Kemudian Bu, Masya Allah, bengkoknya wanita di hadapan suami yang lain. Dan ini ana wallah alam, ana nggak ngerti Bu ya, apakah banyak terjadi di luar sana ataukah tidak, adalah dalam rumah tangga sering minta cerai.
Sering minta apa? Pisah. Gampang ngucapkan kita pisah. Kak, kita selesai. Kamu nggak ada baiknya. Ini bengkok sekali nih, Bu. Kalau ibu faham, ibu ada was-was untuk melakukan itu, berarti ibu lagi bengkok. Terus gimana caranya? Caranya ibu harus tahan hawa nafsu. Ini bengkok udah nih, Bu. Kalau ada keinginan untuk pisah, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun. Wanita mana saja yang minta pisah dari suaminya, syufu, minta apa? Pisah dari suaminya, yang mana bukan karena hal yang besar. Pertikaian kecil langsung minta cerai, pertikaian kecil langsung minta cerai, tanpa ada sebab yang dibenarkan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, faharamun alaihal jannah, maka dia haram masuk apa? Surga. Bu, Masya Allah ya. Kalau ibu-ibu mungkin anak rasa sudah tua, sudah banyak pengalamannya. Gak tahu yang masih muda-muda, katanya kan masih banyak yang muda-muda di sini tadi katanya. Yang sudah punya cucu insya Allah lebih pengalaman, insya Allah lebih huduk, lebih tenang. Nah kalau masih ada yang muda-muda, yang masih anak satu, atau bahkan belum punya anak sama sekali, atau bahkan belum menikah sama sekali, wallahi ini pelajaran besar. Sebabnya wanita banyak gak ada, istilahnya sedikit di surga. Bu, wanita banyak gak di surga? Banyak. Anak mau naik sekarang, Bu. Penduduk wanita terbanyak, laki-laki atau perempuan? Penduduk neraka terbanyak, coba. Penduduk neraka terbanyak wanita atau laki-laki? Wanita. Taib. Anak naik sekarang. Penduduk surga terbanyak wanita atau laki-laki? Wanita atau laki-laki? Tetap wanita. Loh, kok bisa? Katanya penduduk surga paling banyak penduduk neraka ini. Karena apa, Bu? Bukan karena wanita banyak, Bu. Bukan. Penduduk neraka penduduk neraka paling banyak, Bu, adalah wanita. Itu memang wajar. Cuman kenapa penduduk surga juga banyak wanita? Karena kebanyakannya adalah bidadari. Hati-hati, Bu, suami ibu diambil bidadari itu. Wallah. Kita makanya bidadari itu, Bu, kapan suami ibu sakitin, bidadari mengatakan innama anti dakhilun indah. Engkau cuman sebentar di dunia bersama dia. Aku lebih lama di akhirat selama-lamanya. Masya Allah, Bu. Makanya penduduk surga paling banyak tetap wanita. Karena wanita siapa, Bu? Bidadari. Ibu-ibu ya yang jawab ya. Bidadari, naam sahih. Itulah, Bu, makanya kita harus perhatikan, jangan sering-sering minta cerai. Jangan sekali-kali sikit-sikit cerai. Kata Nabi, orang wanita yang minta pisah dari suaminya tanpa ada sebab yang dibenarkan, pertikaian kecil cerai, pertikaian kecil minta pisah, faharamun alaihal jannah, maka haram masuk apa, Bu? Surga. Taib. Hadis Nabi yang lain, Masya Allah, Bu, beliau selalu mengatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang sukanya minta cerai dari suami, hunnal munafiqat, itu adalah wanita-wanita munafik. Bu, munafik letaknya di mana? Neraka. Sampai Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik letaknya di kerak api neraka yang paling bawah. Itulah para munafik. Ternyata wanita-wanita banyak munafik banyak. Ketika sukanya minta apa? Cerai.
Bahkan ada orang di umur 40 tahun 8 kali nikah cerai. 8 kali nikah, nanti kapan dapat suami baru belum apa-apa minta cerai lagi. Terus kayak gitu. Kejadian ini Bu, nasallahu salamatu wal afiyah. Ana dapat kabar. Bukan orang awam. Akhwat udah ngaji. Dapat kabar anak 8 kali nikah cerai gara-gara suka minta cerai sama suaminya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Balasannya apa tadi Bu kalau sering-sering minta cerai? Apa? Haram masuk apa? Surga. Dan itu perlu diperhatikan. Ngeri Bu, nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Kemudian kata para ulama, termasuk bengkoknya wanita adalah mereka ini menolak berhubungan intim ketika suami apa? Minta. Bahkan suami minta nggak dikasih jatah. Ada istilah gitu kan? Nggak dikasih jatah. Syukur. Kalau seandainya ibu-ibu nggak ngasih, malam itu nggak melayani suami, kemudian suami akhirnya nyari perempuan lain, nasallallahu salamatu wal afiyah, sampai berzina, sampai berkhalwat dengan wanita yang lain, sebenarnya ibu-ibu kena nggak dosa juga? Kata para ulama, kena. Sebabnya kenapa? Sebabnya laki-laki keluar gara-gara enggak dilayani oleh istri. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, perempuan mana saja yang dimintai oleh suaminya untuk berhubungan badan di ranjangnya, fa'abat, kemudian dia enggan untuk melayani suaminya, illa la'anat hal malaikatu hatta tusbih, kecuali dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai kapan Bu? Sampai pagi hari. Satu malam Bu dilaknat sama Allah, dilaknat sama para malaikat semuanya. Ngeri tuh Bu, jangan sampai congkak kita di hadapan Allah. Jangan sampai congkak di hadapan Allah. Oke, suami akhirnya sedih, suami dan sebagainya. Bu, suami sedih, yang marah itu Allah. Karena kenapa? Berat Bu. Laki-laki ini, ibu-ibu kalau orientasinya ya itu ke harta. Tapi kalau laki-laki Bu kemana? Ke sana Bu, ke syahwat dia untuk berhubungan badan. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu ke harta, na'am sahih. Tiba-tiba dilarang dia, nasallallahu salamatu wal afiyah, apa yang terjadi? Akan terjadi laknatnya para malaikat. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Sampai Ibu ada satu hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Sampai kalau seandainya suami suami meminta istrinya untuk berhubungan badan, sedangkan istrinya di atas qatab. Qatab ini Bu pelana unta. Pelana unta zaman dulu tuh Bu digunakan untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan. Apa kata para ulama? Sampai wanita pun ketika mau lahiran dimintai oleh suaminya untuk berhubungan badan, lam ta'mna'hu, nggak boleh, dia nggak mau, harus mau. Tapi apa kata para ulama? Suami mana yang tega kayak gitu? Cuman Nabi mengucapkan itu Bu, masya Allah tabarakallah rahman, untuk menunjukkan betapa besar hak suami di hadapan siapa? Perempuan. Sampai ibu-ibu mau melahirkan Bu, nggak boleh loh Ibu. Nah, nanti cuman kan nggak ada lah, ana yakin insya Allah nggak akan ada orang seperti itu. Cuman ini kondisinya Bu, Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, saking besarnya hak suami. Kalau seandainya kita lagi halangan Bu, lagi halangan, masih banyak cara yang lain. Ini tabu Bu, tapi Islam membahas itu Bu. Ada sebuah ucapan Ummu Sulaim,
Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tuh tidak malu dari kebenaran. Ini harus disampaikan, Bu. Ibu-ibu lagi haid. Ibu-ibu lagi berhalangan. Tetap nggak boleh ibu-ibu ngomong, oh janganlah sekarang saya lagi haid, Bang. Nggak boleh, Bu. Cara yang lain, dengan apa? Dengan tangan lah. Ibu-ibu masih bisa layani suami dengan tangan. Hadisnya ada, ayatnya ada. Allah SWT berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang yang Allah cintai adalah orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali untuk siapa? Illa ala azwajihim, kecuali untuk istri-istri mereka. Apa kata para ulama? Ketika wanita sedang haid, mereka masih bisa gunakan yang lain dari istri-istrinya. Disebutkan adalah al-yad, tangan istri. Itu disebutkan oleh para ulama, Bu. Syuf, Masya Allah. Sampai kasus seperti itu dihalalkan dalam Islam untuk ibu-ibu melayani suami. Apalagi kalau ibu-ibu tidak ada halangan, tidak ada haid. Bu, kita datang kepada Allah dengan apa? Hujah apa? Alasan apa? Capek ini, capek itu dan sebagainya. Nas'alullah assalamu alaihi. Kita harus pertimbangkan, Bu, mafsadatnya, apa yang terjadi setelah itu. Itu kata para ulama. Naam. Jadi harus diingat, Bu, harus diingat kasus tersebut. Jangan sampai nas'alullah assalamu alaihi kita ini terlalu berlebihan untuk tidak menghargai hak suami. Taib. Kemudian bengkoknya wanita yang berikutnya, Bu. Suka nabung. Suka apa, Bu? Suka apa, Bu? Nabung. Bu. Nabung nih pangkal kaya atau pangkal azab? Bu, nabung bukan pangkal kaya. Nabung tuh pangkal azab. Loh, kok bisa? Ada ayatnya, Bu. Ibu-ibu yang suka nabung, hati-hati, Bu, itu pangkal azab. Karena konsep Islam gak pernah diajarkan untuk nabung. Konsep Islam diajarkan untuk sedekah. Loh, mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah." Orang-orang yang suka nabung hartanya, emasnya ditabung, peraknya ditabung, uangnya ditabung. Wa la yunfikunaha fi sabilillah, jarang sedekah, malas sedekah. Malas infak. Ke masjid malas. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar untuk mereka akan azab Allah yang sangat pedih sekali. Coba, azab Allah sebabnya gara-gara suka apa? Nabung. Berarti nabung pangkal apa, Bu? Azab. Apa kata Allah SWT? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti mereka ini akan digeret ke neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Pinggang mereka disetrika oleh Allah. Jidat-jidat mereka, dahi-dahi mereka disetrika oleh Allah. Ana sekarang mau nanya, Bu. Ibu pernah enggak lagi nyetrika kena kulit, panas enggak, Bu? Wallahi panas. Yang kena bukan dahi loh, tangan. Ini setrikaan Allah, dibuat oleh Allah dari api neraka jahanam. Disetrikanya untuk apa? Untuk dahi kita. Untuk siapa? Untuk pinggang punggung kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini semua sebabnya karena kalian suka nabung untuk diri kalian sendiri. Malas untuk bersedekah. Apa kata Allah? Fadzuku ma kuntum taknizun. Fadzuku, rasakan. Maksudnya ya rasakno. Ya itulah, rasakanlah.
Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan sebab apa yang kalian tabung, kata Allah. Tabungan ibu-ibu Masya Allah banyak. Kalau tabungan anak Bu, mafi fulus kita ini Bu, mafi fulus tak mulus. Wallahi mafi fulus. Anak nih Bu bukan orang yang suka nabung. Anak dari dulu bukan orang suka nabung. Tipikal anak memang kayak gitu. Mafi. Ya anak pun alhamdulillah masih sering dibantu sama orang tua. Naam sahih. Jazakumullah khair. Tapi anak nggak pernah tipikal untuk nabung tuh, jarang dia anak. Anak kalau ibu-ibu buka ATM, anak uksim billah, anak bisa bersumpah atas sama Allah. Nggak ada Bu ATM itu. Maksudnya ATM yang nyimpen duit sampai seminggu berapa juta, nggak ada Bu. Habis aja. Ngasih untuk santri, ngasih untuk tetangga, uksim billah Bu. Anak bersumpah atas sama Allah. Tabungan apa? Ya kapan ada, ya ada. Kapan enggak, ya enggak. Gitu ya terus Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu harus tahu Bu, namanya harta kalau disimpan Bu, rugi sendiri. Harta yang ibu simpan bukan punya ibu itu. Ibu meninggal, diwariskan enggak? Diwariskan. Kenapa enggak langsung disedekahkan untuk dicatat sebagai amal catatan? Toh juga Bu ya, kapan kita ini rajin-rajin sedekah, enggak bakal miskin kok. Ana Masya Allah sampai masa pandemi masih sampai apa dan sebagainya, entah kenapa bantuan Allah tuh datang terus. Padahal anak enggak terikat lembaga ini, enggak pernah terikat lembaga itu. Tapi anak uksim billah, anak alhamdulillah Bu ada aja rezeki itu. Wallah. Kenapa kok bisa? Enggak mungkin Allah diam untuk orang yang sedekah untuk Allah. Ada satu riwayat Israiliyat Bu. Ini penting nih. Ini riwayat Israiliyat. Riwayat dari Bani Israel. Ketika itu ada seseorang datang untuk Musa alaihi salam, datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, alasta kalimallah? Bukankah engkau langsung bisa berbicara dengan Allah tanpa ada perantara Jibril sebagai penyampai wahyu?" Qala na'am, iya. Aku bisa langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara. Apa kata anak muda ini? Sal rabbaka an yamnahanil ghina. Wahai Musa, berdoalah kepada Allah kalau begitu agar Allah memberikan saya kekayaan, agar aku menjadi orang yang kaya. Akhirnya Nabi Musa berkhalwat kepada Allah, langsung angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, inna abdaka fulanan sa'alaka an tughniyahu. Sesungguhnya hamba engkau si fulan meminta kepada engkau agar engkau memberikan kekayaan untuk dia. Tapi apa kata Allah? Dengan syarat, kata Allah, salhu, tanyakan kepada dia, fi awwali umrihi aw fi akhirih. Dia mau kaya di awal umur atau di akhir umur? Faqala fi awwali umri. Tentu aku mau kaya di awal umur. Kalau aku kaya pas sudah tua, idza dhahara ar-ra'su idza dhahara syaibu bi ra'si, kalau aku rambutnya sudah beruban dan aku punggungnya sudah bungkuk, fala antafi' bihi, maka aku enggak bisa ngambil manfaat dari harta aku ketika aku kaya sudah tua. Maka aku mau jadi kaya ketika muda. Oke. Akhirnya Masya Allah tabaraka rahman, Nabi Musa berdoa, ya Rabb fi awwali umri. Dia mau kaya di awal umurnya. Akhirnya Bu, kayalah nih pemuda sampai ketika tua masih kaya terus. Akhirnya Nabi Musa bingung, berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya Rabb, alam ta'had ilaihi an tughniyahu fi awwali umrihi? Bukankah engkau telah memberikan janji bahwasanya dia ini cuman kaya di awal umurnya saja? Kenapa dia sudah tua masih kaya? Faqal, apa kata Allah SWT? Ya Musa,
innistahyaitu an amna'a khairi an abdi wa huwa yamnah ghaira. Wahai Musa, aku malu untuk menahan rezekiku sedangkan dia terus memberikan rezeki yang aku berikan untuk dia. Dia dapat rezeki, dia bagi-bagikan untuk kawan. Dia dapat rezeki, dia bagi-bagikan untuk kawan. Apa kata Allah? Aku malu untuk mencegat kebaikan aku, untuk menahan rezeki aku dari seseorang yang sering ngasih rezeki yang aku berikan untuk dia. Berarti Bu, semakin sedekah, semakin kaya itu semakin miskin? Semakin kaya, wallahi semakin kaya. Dan rezeki Allah nih Bu, dari jalan yang gak disangka-sangka. Tiba-tiba saja, ana Bu, jujur ya pribadi, ana ini bukan orang yang banyak duitnya. Ana pernah kasus waktu itu, Masya Allah. Ada satu kesempatan, ana ini mau berdakwah. Tapi ketika ana berdakwah, ana kan jauh-jauh dakwahnya ke Palembang, ke Pendopo waktu itu. Jauh-jauh ana. Jadi ana agak sulit kendaraan kalau nggak ada. Ana sering minjamnya sama Ustaz Firdaus. Terus minjem, gak enakan ana. Ana mafi fulus, bas mafi fulus, nggak ada duit ana, nggak pegang duit. Beliau ngasih terus, pakai nggak ada masalah, pakai nggak ada masalah, terus kayak gitu. Akhirnya ana nggak enakan. Akhirnya ana umrah, dikasih rezeki sama Allah umrah. Tiba-tiba ana nggak nyangka. Ana Bu, ketika tawaf, ada satu lingkaran tawaf yang ana khususkan, Allahumma atini sayyara fakhirah. Ya Allah, kasih kepada hamba Engkau mobil yang layak untuk dakwah. Terus ana doa, terus ana doa, terus ana doa, terus ana doa, sampai satu lingkaran utuh. Bu, Masya Allah. Pulang ana dari umroh, seminggu setelahnya ditelepon sama salah satu ikhwan, Ustaz, antum datang ke showroom ana, pilih mobil yang antum mau. Wallah ajib. Ana nggak nyangka Bu. Wallah ajib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki untuk dia dari jalan yang enggak disangka-sangka. Tapi ana bilang, afwan Pak, ana enggak mau terima gitu aja. Ana mau nyicil, ana bilang. Ana enggak mau rendahkan diri ana di hadapan manusia. Ana mau nyicil, ana mau hutang. Oh enggak usah, Ustaz, pakai untuk dakwah. La, ana enggak mau. Ana mau nyicil. Kapan ana bisa ana nyicil? Entah kenapa rezeki Allah datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ana dengan sampai di masa pandemi pun masih bisa nyicil, Masya Allah. Rezeki Allah, ana sampai, ya Allah, memang kebaikan Allah itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita pungkiri, Bu. Kebaikan orang tua kita nggak bisa kita pungkiri, kebaikan orang-orang sekitar kita nggak bisa kita pungkiri. Wallahi itu siapa yang gerakkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati wal Jalala, Ar-Razzaq, Ar-Razik, Al-Karim. Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang banyak rezekinya, dan Allah yang Maha Dermawan. Gimana Allah nggak ngasih sedangkan kita minta sama Allah? Makanya kalau ibu-ibu takut miskin, Bu, wallahi jangan takut miskin. Kita udah sering praktekkan, Bu, sering aja ngasih makan, selesai. Nggak usah perlu takut. Ana pernah, Masya Allah Tabarakar Rahman, nasihatin orang ketika dia sedekah takut miskin. Ana sampaikan, itu waswas syaitan. Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya syaitan akan terus menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Wal fahsya, dengan kemungkaran. Akhirnya dikasih takut kemiskinan, udah nggak usah sedekah. Itu syaitan. Jadi kalau ibu-ibu ada was-was untuk nggak sedekah lagi, Bu, hati-hati, Bu. Itu jalan atau pintu dari mana, syaitan. Jangan bakhil, Bu. Jangan bakhil. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha luas apa rezekinya. Nah, biasanya yang pelit sama harta, bapak-bapak atau ibu-ibunya,
Ibu-ibu sampai Nabi khususkan tasaddaqna, wahai para wanita sedekahlah kalian. Nah, sedekahlah kalian. Kenapa? Karena kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Sedekah. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Sedekahlah kalian walaupun dengan kurma yang dibelah dua. Kalaupun ibu-ibu butuh sama nih kurma, cuman tinggal satu, belah dua, satu belah jadi dua. Satu belahan kita makan, satu belahan kita kasih untuk orang. Masya Allah, sampai segitunya, Bu. Jadi itulah cara kita untuk para wanita atau sifat-sifat wanita khususnya yang bengkok loh ya, yang sudah Ana sampaikan. Jadi Bu, mudah-mudahan tadi poinnya ada banyak poin. Terakhir adalah jangan takut untuk sedekah, jangan takut untuk mengeluarkan harta, jangan takut untuk apa. Akhirnya ibu-ibu malah banyak nabung dibandingkan banyak apa? Sedekah. Ibu-ibu itu kalau bisa sedekah tiap hari, Bu. Bukan sedekah pakai harta suami. Kalau sedekah pakai harta suami dapat pahala. Sedekah pakai harta siapa? Ibu sendiri. Makanya kapan dapat uang jajan dari suami, jangan beli make up. Ini beli make up. Make upnya berapa harganya nggak tahu, mahal. Beli apa lagi? Pas sedekah, sikitnya Masya Allah. Sedekah nih Bu harus tiap hari kata Nabi. Sedekah tiap hari Bu. Nggak usah banyak, sehari keluarkan berapa? 5.000. Sikitnya lah 5.000. Masa karyawan tel istrinya 5.000 sedekah tiap hari? Berapa Bu? 5.000 kali 30 berapa semuanya? 150 ya? 150.000. Sikit Bu, jangan 5.000, naikkan lagi berapa? Ibu-ibu dapat uang dari suami berapa? Uang jajan per bulan? Coba cerita Bu, buka kita nih Bu. Rahasia dapur ya? Uang belanja aja? Nah. Baik, tanya ke Bunda ya, anggaplah berapa? 500 ya? Ada ya 500 ya? Ada lah 500, taib. Ada, taib 500 kita. Ibu-ibu kalau bisa minta sama suaminya, Mas kasih saya 500.000 untuk sedekah per bulan, biar saya dapat pahala. Minta Bu. Wallahi ana kasih ke istri ana. Ana nggak sebut berapa, yang jelas ana kasih ke istri ana. Ana ngasih, Dek, ini punya adik, terserah untuk adik apa, sedekahlah. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, ibu-ibu kalau dapat nih berapa, terserah ibu-ibu, 500.000 lah semisal 500.000 nih. Ibu-ibu harus ada tiap hari sedekah. Apalagi Bu, ana jujur pribadi, ada sekarang itu transfer otomatis. Tanpa kita transfer udah tertransfer sendiri. Tahu kan ibu-ibu itu? Ada itu Bu. Itu udah fitur bank itu. Jadi ibu-ibu bisa gunakan. Jadi kalau sehari ini 20.000, oke lah 20.000. Sebulan berapa berarti kalau 20.000? 600, kebanyakan ya, jangan. Kalau ibu-ibu rasa kebanyakan jangan. Yang penting ibu seneng, 100 anggaplah 10.000 udah. 10.000 ibu keluarkan berarti 300.000. Masya Allah Bu, 300.000. Ibu itu jangan anggap kecil Bu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Warubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal kecil dijadikan besar oleh Allah gara-gara apa? Niat. Semangat ibu-ibu, semangat. Ya Allah, ini untuk amal catatan ana ya Allah. Tolong jaga ya Allah. Tolong besarkan ya Allah. Tolong lipat gandakan ya Allah. Allah pasti akan lipat gandakan. Masukkan satu hari 10.000, besok 10.000, besok 10.000, besok 10.000. Itu sudah harus pola Bu setiap muslim. Subuh ibu kasih ke suami, Mas nitip untuk masjid, masukkan kotak infak. Mas 10.000 kasih untuk masjid kotak infak. Keluar buat 300.000, ibu akan lihat ketika hari kiamat nanti. Wallahi ana uksim billah, ibu akan lihat ketika hari kiamat nanti. Tengoklah Bu, azim di sisi Allah. Ibu kira sedikit itu cuman Bu, udah Allah besarkan pada hari kiamat. Allah yang besarkan semuanya. Gara-gara ibu sedekah tiap hari.
Ada satu hadis Nabi mengatakan sallallahu ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dia itu berkesinambungan terus-menerus walaupun sedikit. Paham, Bu? Jadi sekarang siap, Bu, ya, sedekah, Bu, ya? Insya Allah tiap hari loh, Bu, ya. Jangan banyak nabung. Tabungan Ibu berapa sekarang? Nggak ada, Masya Allah. Masya Allah, naam sahih. Bagus lah, Bu. Iya, jangan banyak tabungannya, Bu. Tabungannya jangan banyak kecuali untuk umrah, kecuali untuk anak-anak sekolah, untuk ke pondok, untuk bangun masjid. Yang lain, Bu, jangan ditabung untuk hal-hal yang sia-sia. Sesekali nggak ada masalah, ibu-ibu mau jalan, ibu-ibu mau ke pasar, nggak ada masalah. Cuman kalau sering-sering banyak tabungan, ini akan berbahaya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Faham, Bu? Taib. Ada pertanyaan enggak? Tafadhal. Naam. Naam, taib. Uang lagi pas-pasan. Tapi gimana tips kita itu bisa sedekah gitu ya? Ana, Bu, Masya Allah. Ana buka sekarang. Mungkin Umi Ana juga baru tahu nih sekarang. Ana pernah kondisi lagi sulit masa pandemi. Ana nggak lagi di lembaga pendidikan. Ana keluar sampai rumah nih, Bu, listrik tuh nyala, tit nyala. Ana itu ada 2 ATM, 160.000, 140.000. Ana nggak bisa ngisi listrik untuk 100.000. Jadi waktu itu Ana gabungkan, Ana transfer. Akhirnya 100.000 Ana baru bisa ngisi token listrik. Abi Ana nelpon, "Nak, uang aman kan?" Ana nahan itu, nahan mau nangis. "Ada, Pak, alhamdulillah." Bunda nelpon, "Nak, uang aman kan?" "Aman dah, alhamdulillah." "Kalau ada apa-apa ngomong sama Bunda, ngomong sama Bapak." "Iya ndak, aman." Itu pala Ana lagi terpuruk itu. Ana nggak cerita ke siapa-siapa, Ana nggak ngomong ke siapa-siapa, Ana cuman ngomong ke Allah. "Ya Allah, Engkau telah mengatakan dalam Al-Quran," Ana doa nih, "wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun hewan melata, manusia yang berjalan kecuali Engkau yang bertanggung jawab ngasih rezeki. Kasih rezeki kepada saya, ya Allah. Akhirnya anak istikharah, "Ya Allah, apa ini ya Allah? Rezeki dari jalan mana aku bisa dapatkan?" Bu, Masya Allah, Bu, ya. Anak ketika itu doa sama Allah, tiba-tiba di Facebook itu ada salah satu ustadz Malaysia jualan parfum. Tiba-tiba anak tergerak ke sana, apa ini jualan parfum ya? Dari kasus itu, Bu, akhirnya anak nggak ada modal sama sekali. Anak nggak pegang duit. Anak ada sedikit duit. Anak cuman jadikan untuk botol, beli 1 botol sama cetak stiker. Itu pun cuma nyoba aja. Sama anak datang ke toko-toko parfum. Anak datengin toko-toko parfum satu Prabu Muli. Anak bilang, "Mas, boleh nggak saya jualan dulu? Nanti kapan ada orang pesan saya baru datang ke Mas." "Boleh lah," kata dia. "Kenapa nggak boleh?" Di situ anak belajar sampai ke tempat tukang parfum itu, belajar gimana cara parfum dan sebagainya. Bu, Masya Allah, ya. Wallahi anak uksim billah, anak kontrak rumah itu 8 juta, itu bisa anak cicil semua dari uang jualan parfum. Anak nggak ngajar lagi ketika itu. Anak bisa sedekah, anak bisa ngasih orang, anak bisa nyenangin istri, anak bisa ngasih tetangga. Wallahi anak uksim billah, anak banyak hutangnya, anak ada hutangnya, tapi anak nggak pernah takut miskin. Sampai detik ini, dari dulu anak ditempa, anak untuk nggak takut miskin. Aib bagi anak takut miskin. Wallahi anak ada Allah. Kedua ada abi umi anak. Ketiga anak banyak ikhwan. Gimana anak takut miskin? Gimana anak kalah sama syaitan? Gimana anak bisa kalah sama syaitan?
pertama yang ana ceritakan Allah, ana sampaikan semua ke Allah. Semua ke Allah. Listrik yang awalnya bisa terbayar cuma 100.000, alhamdulillah bisa waktu itu ana langsung ana bayar lebih berkali-kali lipat waktu itu. Saking banyaknya ketika itu duit itu, gara-gara jualan parfum. Walhamdulillah. Jadi Bu, yang dibangun pertama kali akidah, keyakinan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nggak percaya, ana sering ngomong ke santri, ana ngomong, Ustadz ini lagi habis duit. Tapi nanti besok Bu tiba-tiba makan-makan bareng kami. Jadi tipikal ana itu, kapan ada duit langsung dibuat untuk makan-makan, dibuat untuk apa? Wajah Nabi gitu juga sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah nabung-nabung kayak gitu. Itu yang harus kita harus pegang. Jadi Bu, tanamkan keyakinan Allah itu maha kaya dan jangan kalah sama syaitan. Tapi Bu, tolong jangan cerita-cerita ke orang, ustadznya ini katik duit, katik fulus. Itu masa lalu. Ini ana sampaikan, ceritakan ini Bu, pelajaran dari Ibu. Ana sampai detik ini Bu juga nggak pernah takut miskin. Sampai detik ini nggak pernah ana was-was syaitan tuh miskin, nggak pernah. Makanya harus rajin apa? Sedekah. Na'amullah alam bisawab. Ana banyak kambing Bu. Di pondok tuh banyak kambing, sering kami makan-makan. Kalau ibu-ibu mau datanglah ke pondok makan-makan gitu. Naam sahih. Kita bagi-bagi terserah. Makan ikan sama santri, ikan bakar, makan ayam bakar sering, wallahi sering. Makan kambing juga sama. Anak-anak lah yang tahu santri. Dari mana itu semua uang? Allah yang ngasih. Lewat mana? Banyak lewat orang tua, lewat anak jualan, lewat dan sebagaimana istilahnya. Cuman Allah lah yang maha pemberi rezeki. Namullah alam bisawab. Jadi Bu, tolong jangan ada perasaan untuk takut miskin. Jadi terus sedekah semampunya. Tiap subuh Bu sedekah, masukkan 10.000, masukkan 10.000, masukkan 10.000. Itu insya Allah. Jadi nitip sama suami, sampaikan, bang titip ini dari ana masukkan kotak infak, ini dari adik masukkan kotak infak untuk di masjid. Terus kayak gitu. Ana yakin Bu, ibu akan melihat pahala itu besar nanti pada hari kiamat. Nah, wallahu alam bisawab. Ini adzan dulu, kita lanjutkan habis adzan apa gimana? Atau stop taib. Jadi Bu, mudah-mudahan ini yang dapat ana sampaikan. Ana nggak tahu lagi ana apakah masih bisa lanjut atau enggak nantinya. Tapi yang ana harapkan mudah-mudahan kita ini bisa terus saling berbagi faedah. Ana cukupkan sampai sini Bu. Jadi ana mohon maaf kalau ada salah kata dari ana mohon maaf. Tapi kalau apa yang ana sampaikan benar tolong diterima karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.